contoh dulu di Aceh kita pernah dengar Snow Burgronya. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang paling jelas kegiatan C6, Ustaz. Sampai dia naik haji. Sampai dia naik haji, belajar bahasa Arab, belajar Quran, datang ke Indonesia, mengganti namanya menjadi Abdul Ghafur. Dia mengajari anak-anak belajar Quran malah. Ya. Jadi orang-orang yang kedatangan melihat dia ya selayaknya guru dalam Islam gitu. Cuman bedanya orang ini bule mata biru gitu. Nah, dengan apa namanya, dengan kegiatan itu bisa membantu pemerintah Belanda untuk mendapatkan banyak informasi tentang daerah Aceh. Nah, setelah Snow Burgronya masuk Aceh, barulah informasi itu sampai ke Belanda, sehingga Belanda bisa punya strategi baru dalam menghadapi Aceh. Kira-kira gitu ya. Itu secara umum. Ada C1 sampai C6. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz, kehidupan sehari-hari, dari kalangan mereka, ya, lembaga mereka itu juga mengencourage gitu ya jemaatnya untuk banyak masuk ke instansi-instansi pemerintah, termasuk ke militer, ya, militer, polisi. Saya ada satu buku judulnya Fakta dan Data yang nulis dari guru kita di Dewan Dakwah, Ustaz. Fakta dan Data. Dewan Dakwah itu bukunya itu membeberkan semua strategi yang dilakukan oleh para misionaris di setiap provinsi di Indonesia. Ya. Sampai kadang sampai mereka tuh harus banyak masuk ke instansi pemerintah, termasuk militer dan polisi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika nanti mereka sudah punya pangkat, dengan pangkat dan jabatan mereka, itu mereka bisa punya pengaruh dalam mengambil keputusan. Nah, keputusannya itu tentu saja adalah apa? Supaya bisa membela kepentingan kalangan mereka. Itu ya. Selain itu, mereka juga banyak melakukan misionaris itu melalui instansi-instansi seperti contoh misalnya apa? Rumah sakit. Oh iya, itu saya dengar. Sekolah, kantor pemerintah, gitu ya. Ini yang melalui instansi-instansi. Kita mungkin pernah dengar bahwa kalau namanya di rumah sakit mereka, ya, rumah sakit tertentu, itu mereka bisa punya tim khusus. Iya. Ketika pasien misalnya sakaratul maut, Ya, betul, itu pihak keluarga nggak boleh nunggu di dalam ruangan. Di akhirnya jadi Kristen. Ya, yang ngurusin atau yang nunggu tim dari mereka, nanti simsalabim tiba-tiba pasien udah jadi Kristen. Saya pernah mengalami langsung, Ustaz. Bukan saya dikristenkan, tapi saya dihubungi oleh salah seorang pemuda di Bandung yang karena emergensi dia harus masukin ibunya ke rumah sakit. Tapi rumah sakit yang terdekat itu adalah rumah sakit Katolik. Setelah masuk di situ, ternyata dari rumah sakit mengatakan bahwa ibunya harus dioperasi. Karena nggak punya BPJS atau ada tunggakan BPJS, mereka menawari kalau mau dioperasi dibantu oleh mereka, tapi syaratnya harus ikut agama mereka. Akhirnya saya kirim utusan dari Jakarta 2 orang ke Bandung. Tim kami ketemu dengan anak muda itu. Akhirnya kita bantu urus ya tunggakan BPJS-nya, dan akhirnya kita bisa pindahkan ke rumah sakit Islam. Ya, ini kita ngalamin sendiri kira-kira 2 tahun yang lalu, Ustaz. Ya, nah terus kita juga harus ketika anak-anak kita itu berhubungan ya atau menjalin hubungan khusus dengan teman-temannya yang dari kalangan agama mereka. Banyak sekali kita menghadapi kasus anak kita misalnya tahu-tahu sudah hamil ya, sudah sekian bulan, terus cowoknya dari kalangan Kristen atau Katolik, giliran kita minta mereka untuk masuk agama kita, mereka nggak mau. Tapi udah hamil. Kita jadi nggak bisa nolak, jadinya mau gimana jadinya? Mau nggak mau anak kita yang jadi malah harus ikut agama mereka. Karena mereka sudah hamil misalnya. Saya pernah diundang ke sebuah keluarga di Cikarang. Seorang ibu janda, anaknya sudah bekerja,
anak perempuan, Hmm. hamil 6 bulan baru ketahuan Ustaz. Ketahuan apa? Nah, Ketahuan hamil. Cowoknya Katolik. Oh, Ketika saya iya. ditemukan dengan cowoknya, kita minta baik-baik supaya dia masuk Islam, ya kan? Supaya menikah dia masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam. Hmm. Akhirnya saya cuma bisa bilang sama orang tuanya, kalau kasusnya begini Bu, lebih baik anak ibu nggak usah menikah. Saya bilang. Hmm. Dia ngomong begitu terus terang, ya anaknya otomatis kan pasti ini ya apa namanya susah menerimanya gitu ya, karena dia sudah hamil 6 bulan, sebentar lagi anaknya lahir, dia pasti ketakutan, anaknya tidak ada bapak, dia juga punya anak tanpa suami gitu kan, jadi itu pasti urusannya jadi memalukan keluarga gitu kan ya. Hmm. Akhirnya sampai ibu ini saya sarankan untuk bawa anaknya ke Ustadz Fatih pernah dengar apa namanya Rumah Ceria yang di Setu? Setu Bogor, iya. Bukan Setu Cilengsi. Setu Cilengsi, iya. Cilengsi. Ya. Akhirnya kita taruh di situ, cuma tahan 1 hari Ustadz. Hari kedua ceweknya sudah janjian sama cowoknya dijemput di luar, kabur, nggak ketemu. Ya, jadi yang kayak begitu itu kita harus benar-benar jaga dari dini gitu ya. Jangan sampai anak kita agamanya kurang, berhubungan bebas dengan sembarang orang, tiba-tiba sudah terlanjur, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Hmm. Nah, saya juga mengetahui cara-cara misionaris ya. Jadi gini Ustaz, kita harus bedakan ada 2 macam nih sebenarnya kristenisasi ini. Ya. Yang pertama dilakukan oleh evangelis, ya. Yang kedua dilakukan oleh misionaris. Oh, Kalau beda ya? evangelis ini dia membawa nama lembaga Ustaz atau membawa nama institusi, Hmm. ya. Kalau misalnya dia mendapatkan orang di luar agama mereka sampai orang itu masuk Kristen atau masuk Katolik, orang itu akan dibawa masuk ke gerejanya gitu, menjadi jemaat gitu Ustaz. Oh, evangelis tuh ya? Nah ini evangelis. Tapi kalau misionaris, ini yang di Indonesia yang saya tahu, mereka tuh mencari orang Islam untuk dijadikan misionaris lagi, gitu Ustaz. Hmm. Ya. Dan yang misionaris cari ini adalah orang-orang Islam yang taat beribadah. Bukan orang Islam yang suka mabok, bukan orang Islam yang suka judi, bukan orang Islam yang jarang sholat, begitu. Malah yang ibadah ya, ahli ibadah. Ibadahnya bagus. Nah, ya, jadi saya pernah lah ngobrol sama mantan misionaris yang mereka cari, misalnya contoh di warung-warung gitu ya. Yang mereka cari itu orang-orang yang bergegas ke masjid begitu ada azan. Orang-orang seperti itu yang dideketin gitu nantinya. Tapi kalau yang ada azan orang Islam itu sholat, apa malah mabok dan segala macam, mereka nggak mau deketin. Yang mereka cari itu orang-orang Islam yang rajin sholatnya gitu kan. Ya, itu memang cara mereka. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah orang yang punya dedikasi, punya disiplin. Bukannya lebih sulit? Nah, untuk dijadikan misionaris lagi. Bukannya lebih sulit? Kan orang rajin sholat belum tentu pengetahuan agamanya bagus Ustaz. Iya betul juga, betul ya. Iya kan? Jadi bisa aja orang yang rajin sholat, dia merasa dia rajin, tapi pengetahuan agamanya kurang, gitu ya. Iya betul. Nah ini contoh Ustaz ya, ini contoh. Misionaris itu mereka juga belajar, banyak ilmu yang mereka pelajarin. Salah satunya adalah belajar ilmu bagaimana caranya mereka kemana aja itu diterima oleh siapa saja. Ya, pertama itu yang paling penting. Yang kedua, mereka juga belajar Quran, Ustaz. Mereka juga belajar Islam. Ya. Tapi yang mereka pelajari itu adalah ayat-ayat yang dianggap mendukung doktrinnya orang Kristen gitu. Ya, maksudnya apa? Contoh misalnya, mereka itu kan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah gitu ya. Mereka cari ayat-ayat di dalam Quran yang mana mereka tafsirkan dengan seenaknya sendiri. Mereka tafsirkan bahwa inilah bukti bahwa Yesus di dalam Quran itu Tuhan gitu. Nah, terus mereka juga mencari-cari kontradiksi yang dia kontradiksi dalam Quran
dengan maksud dan tujuan supaya mereka melemahkan iman dan akidahnya orang Islam. Mau contoh nggak Ustaz? Mau contoh nggak Ustaz? Boleh. Ini sering sekali terjadi ya. Jadi kalau kita nggak tahu, kita nanti kebanyakan sudah terlanjur baru kita gimana ya? Kita baca di Quran surat Ali Imran ayat 45 Ustaz. Ya. Kita lihat ininya apa mereka misionaris itu rata-rata menggunakan ayat-ayat itu yang dipakai adalah terjemahannya Ustaz. Ya. Ya, bukan bahasa Arabnya. Aslinya. Nah, ya yang mereka pakai adalah bahasa Indonesianya. Ya. Contoh begini misalnya. Saya ambil contoh Quran surat Ali Imran ayat 45. Kalau apa namanya? Artinya nih ya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya." Ya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Di situ ada kata-kata terkemuka, Ustaz. Ya. Dengan menggunakan terjemahan, mereka mengatakan bahwa tuh lihat, Nabi Isa di dalam Quran disebut terkemuka gitu. Mereka nanti bertanya kepada orang Islam, siapa Nabi selain Nabi Isa yang disebut terkemuka di seluruh Quran? Coba, Ustadz Fatih Karim pernah dengar ada Nabi lain selain Nabi Isa yang disebut terkemuka dalam Quran? Belum dengar. Nanti mereka akan mengatakan begini, tuh lihat, Nabi Muhammad aja nggak disebut terkemuka di dalam Quran. Gitu-gitu ya. Ya, modelnya begitu modelnya Ustaz ya. Biar sesuka hati ya. Nah, menggunakan terjemahan untuk menggoyang iman orang Islam. Tapi kalau kita sudah belajar, ya, kita mempelajari, kita tahu Quran. Di dalam Quran juga, istilahnya kita juga harus tahu konteks ya Ustaz ya. Konteks dan juga, ya kalau kita lebih tahu bahasa Arabnya, itu jauh lebih bagus. Jangan sampai lepas dari bahasa Arabnya. Kata terkemuka itu di dalam bahasa Arabnya diterjemahkan dari kata wajihan. Ya kan? Sekarang yang kita cari itu harusnya ada nggak Nabi yang disebut wajihan, jangan yang disebut terkemuka. Karena kalau kita menggunakan kata terkemuka, berarti kan sama saja kita berdasarkan terjemahan gitu. Ya kan? Tapi yang benar kan kita harus mencari siapa ada nggak Nabi yang disebut wajihan dalam Quran selain Nabi Isa alaihissalam. Ternyata ada di dalam Quran surat Al-Ahzab, Quran surat ke-33 ayat ke-69. Nah, artinya kira-kira begini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang dari Bani Israel yang menyakiti Musa. Lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Di sini diterjemahnya dengan kata terhormat, tapi bahasa Arabnya sama-sama wajihan, Ustaz. Ya. Jadi kalau begitu kan ada Nabi selain Nabi Isa yang disebut wajihan. Jangan kita berpatokan kepada kata terkemukanya gitu. Itu baru salah satu contoh yang paling gampang bahwa mereka menggunakan ayat-ayat Quran tapi hanya dari terjemahan untuk melemahkan iman orang Islam. Itu baru salah satu contoh, Ustaz ya. Ya, betul. Oke. Dan masih banyak contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya apa? Di Quran surat Maryam. Quran surat Maryam ayat ke-28, Ustaz. 28 ini artinya kira-kira begini, wahai saudara perempuan Harun. Nah, Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, disebut sebagai saudara perempuan Harun. Ayahmu bukan seorang yang berperangnya buruk, ibumu bukan seorang perempuan berzina. Ya kan? Tapi Maryamnya disebut sebagai saudara perempuan Harun. Siapa Harun ini? Harun ini yang dimaksud adalah Nabi Harun alaihissalam, abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, zamannya Nabi Harun alaihissalam hidup dan zamannya Maryam hidup kan jaraknya kira-kira 1300 sampai 1500 tahun, Ustaz. Bagaimana mungkin kok Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun? Salah nih Quran nih.
tuduhannya begitu. Hmm. Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam punya kakak perempuan memang namanya Miriam, bukan Maryam, Miriam. Ayahnya Amran. Kalau Maryam ibunda daripada Nabi Isa, ayahnya Imron. Ya, nama ibunda Nabi Isa adalah Maryam. Jadi ada Maryam, ada Miriam. Disangkanya ini Quran salah nih, gitu loh. Ya. Ini zamannya jauh sekali kok disebut saudara perempuan. Orang Indonesia kan taunya kalau saudara perempuan itu saudara kandung, saja. Pasti bareng, iya, Nah, sejaman. saudara kandung taunya gitu kan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kalau di dalam bahasa Arab itu kan kosakatanya jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Betul. Bahasa Indonesia berapa sih kosakatanya, Ustaz? Paling banyak 250.000 kosakata. Bahasa Inggris paling banyak 600.000 kosakata. Bahasa Arab berapa? 12 juta kosakata. Nggak sebanding gitu. Nah, jadi rupanya dengan kita tahu konteksnya dan tahu tradisinya, dan kalau kita apa namanya, kalau bisa tuh kita baca tafsir atau hadis, semuanya terjawab, Ustaz. Nah, jadi ini tidak ada yang salah dengan ini. Kenapa? Karena ada sebuah hadis riwayat Ahmad, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mughirah pergi ke daerah Kristen di Najran, yaitu di Yaman. Beliau ditanya oleh orang-orang Kristen di sana, mengapa dalam Qur'anmu membaca Maryam disebut Ukhta Harun atau saudara perempuan Harun, padahal jarak mereka kan jauh sekali gitu. Nah, sahabat tidak sempat menjawab, dia pulang ke Madinah, lapor ke Rasulullah. Rasulullah menjawab, bagaimana? Kenapa tidak kau katakan kepada mereka bahwa Bani Israel memang punya kebiasaan menyebut orang-orang soleh sebelumnya? Jadi artinya Maryam ini adalah keturunan Harun, keturunan Nabi Harun alaihissalam gitu. Nah, di kitabnya orang Kristen sendiri sebenarnya juga dijelaskan bahwa Maria di dalam kitab mereka itu juga sebenarnya adalah kerabat daripada istrinya Nabi Zakaria yang bernama Elizabeth. Elizabeth ini juga keturunan Nabi Harun. Jadi kalau Elizabeth dan Maria ini kerabat dan mereka adalah Elizabeth adalah keturunan Nabi Harun, berarti kan Maria juga keturunan Nabi Harun gitu. Dan itu terbukti bahwa baik di Kristen maupun di Islam kita sama-sama paham bahwa Maryam atau Maria ini kan ditaruh di bait suci, ya. Ditaruh di bait suci. Kita membaca cerita bahwa Maryam juga diberi makanan di bait suci, ya kan? Istilahnya kalau dipingit apa gimana gitu ya, seperti itulah ya. Dipingit ya. Nah, dari Bani Israel yang boleh atau yang mengurusi bait suci itu memang hanya satu suku, Ustaz. Dari 12 suku itu hanya satu suku yang mengurusi bait suci, yaitu suku Lewi namanya. Ya, dari 12 suku anak yang ketiga yaitu suku Lewi itulah yang menjadi imam buat suku-suku yang lain, sehingga mereka yang mengurusi bait suci. Nah, kalau Maria atau Maryam ditaruh di bait suci, berarti Maria atau Maryam itu memang adalah keturunan dari suku Lewi, berarti keturunan dari Nabi Harun alaihissalam gitu. Kalau kita tahu yang seperti itu ya, hal-hal seperti itu ditanya begitu kan mudah jawabnya, Ustaz. Tapi kalau saudara-saudara kita misalnya yang di daerah yang mungkin nggak pernah tahu soal beginian, dituduh Quran salah, terus iya aja, bagaimana? Nah, ya ini baru 2 contohnya, Ustaz. Masih banyak yang lain gitu. Mencari kemiripan ya, mencari pembenaran dari Quran bahwa selaras dengan agamanya, ya. Bukan cari pembenaran, Ustaz, cari remis. Oh, remis. Karena apa? Karena ketika mereka mencari-cari bukti di dalam Quran bahwa Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri, banyak sekali yang menggelikan juga itu, Ustaz. Contoh misalnya tadi di Quran surat Ali Imran, Nabi Isa disebut kalimatullah gitu misalnya. Tuh, kalimatullah. Sama di Bible, Yesus adalah firman Allah gitu katanya. Firman Allah yang menjadi manusia. Di Quran, Nabi Isa disebut kalimatullah gitu. Nah, kalau kita nggak tahu artinya kalimatullah, bisa aja kita
Ya. terbawa gitu pola pikir mereka gitu. Padahal kalau kita baca kalimatullah artinya itu kan apa? Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan kalimatnya kun gitu doang. Hmm. Seperti itu mau disamain gitu Ustaz. Ini ada firman jadi Yesus. Ini ada firman Nabi Isa. Kalimatullah dianggap firman Allah. Yang seperti itu gimana? Coba ya. Oh, kalau kalau di agama mereka itu kalau di dalam Islam ketika kita menghantar hidayah kepada seseorang, kemudian orang itu bersyahadat, maka kita dapat pahala dari sisi Allah. Lebih Ya. baik daripada matahari di tempat terbitnya. Dalam hadis lain dikatakan lebih baik daripada unta merah. Kalau di agama dulu sana apa balasan ganjarannya sehingga mereka benar-benar tertarik. Kalau balasannya disebutkan apa itu tidak disebutkan Ustaz. Tidak disebutkan ada unta merah atau mobil Mercy itu enggak. Tapi yang jelas kalau mereka bisa bawa jiwa itu ya namanya mobil-mobil Avanza mah dapat lah Ustaz. Tapi Ustaz, ini juga fakta ya. Ini saya pernah mendapatkan konfirmasi dari beberapa orang yang pernah menjadi mahasiswa di STT. Ya, STT itu Sekolah Tinggi Teologi Kristen ya. Tidak semuanya, tapi kebanyakan STT itu mensyaratkan kepada mahasiswanya kalau mau lulus dengan mudah itu harus bisa membawa jiwa Ustaz. Oh. Membawa jiwa itu artinya mengajak orang di luar Islam, di luar Kristen masuk agama Kristen. Gitu ya. Macam-macam. Ada yang minimal 3 orang, ada yang minimal 5 orang. Bahkan saya pernah dengar ada yang minta 20 orang. Ya. Jadi kalau tidak bisa membawa orang masuk agama itu mereka bisa lulus tapi susah gitu Ustaz. STT ya. STT, Sekolah Tinggi Teologi. Terus apa kemarin dia bilang apa ya kemarin ya, ada satu misionaris, calon misionaris yang sudah masuk Islam Ustaz ya. Dia juga bilang gitu. Jadi dia diminta untuk mencari 20 orang baru dia bisa lulus dengan mudah gitu. Nah, ya. Jadi kalau kita mungkin tahu kalau orang kuliah kan ada yang namanya apa ya, PKL gitu lah ya. PKL-nya mereka begitu, mencari orang untuk masuk agama mereka. PKL. Ya. Jadi ya ini kita harus ketahui, bukan berarti kita harus memusuhi orangnya, tapi kalau kita sudah tahu modusnya mereka, nah kita yang harus hati-hati itu. Ya. Itu belum termasuk ketika mereka punya misi yang memang mereka harus door to door, ketok-ketok pintu orang gitu. Wah, ada lagi ya? Kalau yang itu udah jelas, itu udah yang paling umum gitu Ustaz ya. Yang udah paling umum, mereka ketok-ketok pintu rumah orang Islam. Selamat pagi Pak, Ibu, selamat siang, selamat sore, kami bawa kabar baik gitu bilangnya. Kabar baik apa? Kabar baik tentang keselamatan. Nanti mereka memberikan buku, brosur, pamflet, majalah gitu ya. Untuk apa? Ujung-ujungnya untuk mengajak orang yang di luar Kristen untuk masuk agama mereka. Itu udah yang paling umum. Dan itu udah banyak yang ketangkep tangan. Tetapi sayangnya, walaupun mereka melanggar aturan pemerintah, keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79, tetapi sanksinya tidak begitu jelas gitu Ustaz. Sanksinya itu nggak jelas. Jadi memang mereka masih nggak kapok-kapok gitu. Mungkin kalau ditangkap, ditelanjangin, diarak di kampung mungkin baru kapok gitu. Ya. Iya, sanksi yang tegas memang ya. Sanksinya memang kurang tegas karena hanya dikatakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya nggak begitu tegas. Jadi ya mau nggak mau, memang ya suka nggak suka, memang harus kita umat Islam harus banyak belajar Ustaz. Ya, harus banyak ngaji. Terutama dengan Quran kita, jangan sampai kita lepas dari Quran. Nah, tetapi mempelajari Quran kan kita juga harus ngikut guru, ada gurunya. Maksudnya bagaimana? Sumber hukum di dalam Islam kan pertama kali Quran. Tapi kalau di Quran tidak dijelaskan, kita bisa mencari di hadis yang sahih.
Hadis yang solid tidak dijelaskan, kita bisa mencari di ijma ulama. Ijma ulama nggak ada, kita bisa cari dengan ilmu kias gitu misalnya. Nah, tafsir juga sangat penting ya. Tafsir dan sunnah itu kan sangat penting. Jadi kita untuk memahami satu ayat tidak bisa hanya membaca satu ayat terus kita pahami atau tafsirkan dengan seenak hati, kita nggak bisa. Kita harus baca tafsir, di mana tafsir ini kan juga banyak yang berdasarkan daripada hadis-hadis yang sahih. Untuk mengetahui satu ayat, untuk mengetahui konteks di dalam satu ayat, kan kita juga tidak bisa mengandalkan satu ayat aja. Kita harus baca beberapa ayat sebelumnya dan baca beberapa ayat sesudahnya, baru tahu konteks ini ayat lagi ngomongin apa. Nah, nanti orang kafir juga banyak yang pakai ayat. Tuh, masa di kitab suci ada perintah bunuhlah orang kafir dimanapun mereka berada gitu. Gimana? Yang ngasih ayat itu kan dia nggak tahu konteksnya apa, berarti kalau begitu. Iya, itu konteks apa, turunnya saat apa. Nah, jadi orang Islam kita juga harus tahu asbabun nuzul gitu kan Ustaz ya. Kalau kita tidak tahu asbabun nuzul, konteks, tafsir, nah itu yang bahaya Ustaz. Ya, jadi ya, misionaris ini memang selain daripada mereka diberikan misi, yaitu misinya atau perintahnya disebut dengan amanat agung, itu diambil dari kitab mereka, dari surat Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya begitu Ustaz. Pergilah. Ya walaupun ayat itu ayat tidak asli atau ayat doif ya Ustaz ya. Itu ayat adalah ayat tambahan di abad kedua oleh gereja Romawi. Ya, saya ada buktinya banyak. Tapi ayat itulah yang dipakai atau disebut sebagai amanat agung yang dipakai oleh gereja dan misionaris-misionaris untuk mencari jiwa supaya orang yang di luar agama mereka masuk agama mereka. Ya. Kalau kita kan juga diberikan apa ya perintah untuk berdakwah. Kita diminta untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tetapi kan kita tahu bahwa di dalam Islam kita juga tahu yang namanya la ikraha fiddin. Di Islam kita juga tahu yang namanya lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Jadi kita hanya menyampaikan, tapi cukup apa istilahnya hanya menyampaikan aja, tidak ada usaha-usaha lain gitu. Tapi kalau mereka Ustaz disuruhnya apa? Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum selesai dibaptis kan belum selesai urusannya gitu. Iya. Nah, itu yang membuat mereka menjadi apa ya? Agresif gitu. Agresif dalam hal mencari jiwa istilahnya, mencari jiwa untuk orang masuk agama mereka. Iya. Kita juga tahu ya, ketika di abad ke-15 ketika Ratu Isabella ya membuat perjanjian Tordesillas, bumi dibagi menjadi dua, barat untuk Spanyol, timur untuk Portugal. Mereka masing-masing menjelajahi belahan bumi ini dengan apa? Dengan misi apa? 3G, ya kan? Gospel glory. Nah, padahal yang pertama gospel dulu, gospel dulu, baru baru glory. Gospel dulu ya? Gospel dulu, ya. Saya pernah buat gajian sama Ustadz Kenama, itu kita bisa bongkar sebuah dokumen milik Belanda, apa ya namanya, Verhandelingen atau apa gitu, nomor 82. Ternyata di situ yang dijelaskan adalah biaya yang paling besar yang dikeluarkan oleh VOC adalah biaya untuk misionaris. Budgetnya paling besar ya? Budgetnya paling besar. Nah, jadi ceritanya memang gospel itu yang memang diutamakan. Ya, kita tahu sekarang memang agama Kristen disebarkan dengan imperialisme dan kolonialisasi, ya kan? Karena misi mereka dengan 3G itu memang mereka salah satunya adalah untuk menyebarkan agama mereka. Nah, sekarang berarti kan agama mereka ini sudah menjadi agama yang paling besar di seluruh dunia, Ustaz ya. Ya. Tapi dengan imperialisme dan kolonialisasi itu, mau nggak mau kan mereka harus mengambil atau membawa beberapa orang dari tempat yang mereka jajah untuk dibawa ke negaranya mereka sendiri, Ustaz.
Imigran gitulah, imigran. Banyak imigran yang dibawa ke tempat-tempat mereka, misalnya dibawa ke Inggris, dibawa ke Belanda, dibawa ke Jerman dan sebagainya. Ketika imigran itu sudah tinggal di negara kolonialnya, terus kemudian mereka berkembang biak, sekarang menjadi banyak imigrannya, otomatis Islam juga malah berkembang di negara yang tadinya menyebarkan Kristen, Ustaz. Contoh di Inggris, ya. Ya. Inggris adalah negara kolonial yang paling besar, ya kan? Dia sekarang punya sistem Commonwealth, gitu kan? Well, betul. Nah, Persemakmuran. banyak imigran juga kan yang dibawa ke Inggris. Ketika di Inggris imigran-imigran ini sudah berkembang biak, sekarang kita mendengar ada yang namanya London Stand, kan? Ya, Londonistan, betul. Ya kan? Sudah banyak orang Islam yang di sana. Sekarang katanya di London itu mudah cari masjid gitu. Betul. Nah, sekarang Islam malah menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Kristen, kalau digabungkan semua, memang masih lebih tinggi daripada Islam. Ya. Kristen sekarang kira-kira 2,4-2,5 miliar, Islam sekarang 2 sampai 2,1 miliar.